Di episode sebelumnya, iguana gue kembali bertelur. Kali ini 54 butir. Dan gue senang sekali bisa melihat secara langsung proses keluarnya telur tersebut. Tapi sayang, sama seperti tahun lalu, telur-telur ini mengalami kegagalan. Kemarin masih sisa 1 butir. Dan untuk itu gue akan cari ilmu mengenai cara pemeliharaan dan juga bagaimana untuk menetaskan telur-telur iguana ke teman gue ahlinya. Oke guys, karena iguana gue di rumah kan udah 2 kali bertelur. Yang pertama 81 butir terus gagal semua. Kemudian di tahun inilah bertelur 54 butir, sebetulnya 55 sih. Semuanya gagal, tinggal tersisa harapan 1 lagi. Nah untuk itu gue akan cari ilmunya mengenai cara pelihara iguana sampai bertelur, sampai bisa menetas dengan sukses. Ini ke tempatnya Om Willy. Dan kebetulan hari ini sih gue janjiannya sama anaknya Om Willy, namanya Niko. Cus, kita cari ilmu mengenai cara pemeliharaan iguana sampai bisa beranak pinak. Oke guys, kita sudah sampai, maaf ya. Ini Niko nih yang gue ceritain tadi. Niko. Kita view-nya kesini dulu ya, karena di sana gue langsung kayak ngelihat surga gitu. Gila banget. Ini iguana berbagai macam jenis ada di sini kayaknya. Oke, kita akan mulai 1, 2, go! Itu luka kenapa itu? Biasa berantem. Biasa berantem tuh udah biasa ya? Udah biasa kalau iguana. Iya, musim kawin pasti berantem. Dan di rumah gue itu kan itu juga pas itu berantem. Musim kawin. Pas musim kawin. Nah sekarang yang betina udah bertelur. Disatuin lagi atau gimana? Bertelurnya kapan, tahun kemarin? Baru. Tuh nanti aja, nunggu body betinanya balik dulu. Kan pasti habis, kalau habis keluar kan habis. Iya. Kurus kan, pasti kurus. Iya. Itu yang buntung kakinya ya? Mana? Itu bukan. Oh iya, itu dari itu bawa anak terus. Guys, nih. Iguana tanpa kaki, dan ini bukan buntung ya. Bukan. Ini emang dari lahir udah seperti ini. Oke, ini satu kandang ada berapa ekor? Saya nggak hitung. Jumlah berapa ekornya aja dia nggak tahu, karena nggak pernah hitung. Jumlah jantan betinanya nggak tahu juga. Kalau jantan betina 1:2, 1:3. Jadi satu jantan, 2 atau 3 Betina betina. perbandingannya. Ini udah berapa tahun? Nah, 5-6 tahun ya. Baru 5 sampai 6 tahun tapi udah segini. Awalnya berapa ekor yang lu pelihara? Dari masih belasan kayak. Dari belasan ekor, tapi beranak pinak emang banyak banget kalau sekali bertelur ya. Iya. Kemarin aja rekor tuh yang telur 98. Ada yang bertelur sampai 91 ekor. 98, hampir Butir. 100. Sorry butir. Gue rekor juga tahun lalu 81 butir. Rekor juga gagal semua. Ini juga kemarin 98 butir sih yang netes cuma 80 sekian. Banyak Cuma. banget. Iya, maksudnya hitungannya kan udah netes semuanya. Gue kemarin bertelur lagi 54 butir. Semua gagal, sisa 1. Tapi 1 bagus. Itu mudah-mudahan belum netes. Iya. Nah, gue janjiin juga mau cari ilmunya mengenai beternak dari iguana ini. Lu bocorin dikit kali. Banyak sih Yang gini nih, ilmunya bermanfaat, di-share terus, ya kan habis ya. Oke, ini iguana nih. Di atas juga Jadi kalau kita pelihara iguana itu yang paling penting adalah si iguana harus dijemur, betul. Jadi iguana itu wajib untuk dijemur. Jam berapa itu biasanya? Bagusnya sih di bawah jam 10 ya. Di bawah jam 10. Tapi jangan pakai gates gitu ya. Oh, Jangan itu pakai akuarium gitu. Jadi kayak di oven ya. Ini dijemur aja seperti ini ya. Jemur toh. Gak usah Dijemur, dimandiin sambil dimandiin setiap hari. tiap hari, tiap pagi. Nah, kalau bikin kandang secara besar gini harus ada tempat teduhnya nggak? Masih ada tempat teduh. Soalnya kan dia kalau spot panas semua kasihan si iguana ya. Oke. Di kandangnya itu harus ada cahaya matahari, harus ada yang teduhnya, kemudian harus ada pasir. Itu untuk telur sih sebenarnya. Nah, tapi iguana gue dikasih pasir,
dia korek-korek pasir. Tapi dia bertelurnya Di luar pasir. Beberapa ada yang kayak gitu memang. Kenapa itu? Ada beberapa yang kayak gitu. Biasanya dia nggak nyaman. Dia nggak nyaman di pasir, akhirnya dia keluar. Dia dapat tempat dia yang menurut dia nyaman, ya udah dia keluar di situ. Soalnya kan kalau di pasir itu kayak misal banyak ancaman atau gimana. Iya, merasa nggak aman ya. Pokoknya dia kalau nggak aman, dia pasti pindah tempat. Ikut guys. Oh iya. nih. Masalah iguana sebetulnya gue nggak terlalu ngerti mendalam ya, walaupun gue pelihara beberapa. Pelihara juga kan? Pelihara juga. Sudah menghasilkan juga. Oh enggak, kecil-kecil hobi cuman 2, itu nggak tahu juga tuh pasang betina Nah, jantan. ngebedainnya itu kan dari itunya ya. Femoral, yang bintik-bintik femoral. Itu yang jantan. Itu jantan. Si betina sih sebenarnya ada, cuman nggak terlalu menonjol. Udah mulai kelihatan dari- itu dari- gimana biasanya? Dari baby udah kelihatan langsung. Enggak, itu ukuran Dari umur berapa biasanya? 80-90 cm baru. Oh, nah kalau kita beli baby, Iya. gimana? Kalau baby sih susah ya untuk bedain jantan betina untuk fixnya, cuman belakangan ini sih udah mulai ada yang tahu pakai di candling. Jadi bagian pangkal ekor tuh di candling, di tembak center, di terawang. Kalau jantan tuh ada hemipenisnya. Kelihatan. Kelihatan. Atau bayangan Iya, saja. kelihatan bayangannya kan kita pakai center di tempat gelap. Tembus gitu. Katanya sih gitu, Oh, cuman saya juga belum coba. Oh. Coba. Ini udah uzur dari udah langsung kelihatan. Udah kelihatan. Gak usah di center. Wih, ini gede banget. Umur berapa tuh? Mana ini? Ini 5-6 tahun. Kukunya kan gak lu potong-potong kan? Kok lu langsung aja sih? Kalau dia kan nggak terlalu tajam. Kalau untuk menjadi. Iya. Ya tapi bentar, kukunya tuh kan tajam banget. Untuk ukuran segini sih udah nggak terlalu tajam loh. Emang gitu? Udah untuk ukuran segini, dia bisa yang tajamnya tuh ukuran remaja. Oh, jadi kalau udah dewasa itu dia Dia udah agak tumpul. Soalnya kan udah besar banget kukunya. Oh gitu. Bedanya jantan dan betina kalau sudah dewasa, apalagi kalau sudah dibandingkan seperti ini sangat jelas. Ya dari gestur, dari visual juga sangat berbeda tuh. Kan betina tuh lebih slim, lebih Model ya. lebih manis ya, lebih feminin. Kalau itu tuh lebih gagah memang. Ya mungkin ada beberapa mungkin yang tomboy sedikit. Dan itu kan berkoloni seperti itu. Iya. Tapi kalau lagi nggak musim kawin sih mereka nggak apa-apa. Lagi nggak sekali nggak apa-apa. Dia akur kalau itu. Kalau di Indonesia biasa masa birahi iguana itu di bulan apa atau di musim apa? Di bulan Mei, Juni, Juli. Itu lagi masih birahi. Selalu. Kalau di saya sih segitu. Kenapa? Biasanya sih kayak gitu. Kenapa di bulan itu? Saya nggak tahu kenapa di bulan itu. Cuma biasanya dari dulu memang kayak gitu. Mei, Juni, Juli itu masa birahi. Untuk masa bertelur tuh Agustus sampai November. Sampai Oktober. Dan ini baru pada bertelur. Ini lagi musim bertelur. Sudah pada bertelur. Udah bertelur. Katanya dengar nih kenapa gue datang sini, gue bertelur 50 butir aja bangga banget. Walaupun yang jadi cuma 1. Kata di sini ribuan ya. Untuk bulan kemarin pas banget. Untuk bulan Agustus itu pas 5.000 butir. Satu bulan itu 5.000 dan masih bertambah terus. Masih bertambah Itu rekor. Nggak rekor juga sih sebenarnya. Tahun kemarin sih nggak sampai 5.000, tahun kemarin 3.000 sekian. Berarti tahun ini paling banyak. Tahun ini Di ya mana pertama. disimpan telurnya? Nah, di inkubator nanti kita lihat. Bisa lihat ya. Kita akan lihat ya 5.000 butir telur iguana. Oke, sambil kita jalan menuju ke inkubator ya, ini banyak sekali jenis-jenis iguana lainnya juga. Ini red head albino. Iya, yang betina. Ya, Ini red head albino, yang ini green head albino yang jantan. green head albino. Jadi ini kalau head albino dan head albino anaknya mungkin akan menjadi albino ya. Oke, selamat datang. Ini kita masuk ke ruang inkubator iguana. Ini memang dibikin pengap seperti ini dan hangat. Iya. Kita bantu pakai lampu sama kelembapan air. Gue mau ngomong apa ya? Maksudnya ini gila. Gue punya berapa puluh butir aja gagal mulu. Kok ada yang penyok-penyok tapi lu masih pertahanin? Enggak, itu belum disortir. Oke, jadi ini ada beberapa ciri dari telur yang rusak dan ciri telur yang bisa menetas, yaitu yang fertil itu nanti kita lihat ya. Tapi yang pertama adalah untuk ruang inkubator. Ruang inkubator secara besar ini harus benar-benar tidak ada sirkulasi udara keluar, cuma pakai kipas saja. Kemudian ada air
Iya, Fungsinya untuk apa? kelembapan, untuk naikin kelembapan. Jadi intinya adalah harus lembab, tapi jangan terlalu lembab. Iya, setengah aja lah pokoknya. Itu tuh yang gue bingung. Lembab, harus cuma lembab. nggak boleh terlalu lembab. Dibikin lembab jadi berjamur. Nah, Kalau kurang lembab, kering. kempot telurnya mati. Susahnya tuh. Gue aturannya sih ribetnya di situ. Gue cerita lagi ya, di tahun lalu gue yang menghasilkan 81 butir itu, gue masukin seperti ini gitu. Tapi pakai ini, bawahnya pakai air, terus pakai batu bata, terus atasnya pakai box seperti itu. Terus pakai vermi juga. Pakai vermi juga di dalamnya. Tapi gagal. Suhunya di berapa? Gak ngerti. Oh, nggak pakai termometer. Coba pakai. Sebenarnya kalau telurnya bagus, dia suhu ruangan pun jadi sebenarnya. Cuman kemungkinan sih kalau kayak gitu telurnya nggak fertil. Telur bisa fertil atau enggak tergantung apa? Perkawinan si jantannya. Jadi perkawinan jantannya kalau maksimal ya telurnya bagus. Jadi kualitas jantan dan betinanya dan juga Sebenarnya kualitas dari makanan dia juga. Berapa lama 100 hari ya? Inkubasi. Ya. 2 bulan setengah. Oh hanya 2 bulan setengah. Kita mau sortir telur-telur nggak? Telur yang rusak. Oke. Mulai telur yang rusak. Kita lihat ya ciri-ciri telur yang rusak dan juga telur yang sehat. Nah, ini telur yang rusak. Ini telur yang rusak. Yang rusak. Karena Yang sudah jamur. berjamur. Sudah. Aku udah nggak enak aja dilihatnya. Penyok juga ya. Ini juga ini rusak juga ya. Ini sih. Ini nih agak lumayan ya. Yang ini Masih ada kemungkinan ada jadi, cuman kemungkinan. belum ketahuan. Oke. Nah, yang pasti jadi itu udah ini, ya betul ya. Iya. Yang ke atas tuh udah Kemudian ada yang itu, bagus-bagus. ini. Nah, tapi yang penyok itu tuh yang pecah gitu. Nggak apa-apa kalau kayak gitu nanti dia kalau udah telurnya udah tua biasanya kencang. Iya, awal sih banyak kan. Pasti. Oh, Pasti banyak. Nanti dia kena angin kan keras. Jadi ditunggu kena angin keras dulu baru masuk inkubator Oh, atau nggak apa-apa sama aja mau langsung nggak apa-apa. Cuma kalau saya kan nunggu dia keluar semua dulu. Biasanya nunggu dia keluar semua tuh udah keburu keras duluan telur yang awal-awal. Jangan gue itu baru berapa gue ambil baru apa? Oh enggak, ya nggak apa-apa sih sebenarnya kayak gitu. Cuman kalau saya biasanya tunggu dia selesai dulu baru. Terus berapa persen biasanya keberhasilannya? Tahun ini belum ketahuan, tahun kemarin 80%. Gila, keren banget Tahun sih. kemarin. Kalau tahun ini kan belum selesai nih telurnya belum kita total lagi. Guys, ini inspiratif banget tuh sumpah. Jadi ini dari hobi, tapi karena ditekuni dengan benar, akhirnya bisa apa ya, mengembangbiakan si binatang yang kita pelihara ini. Jadi tidak hanya sekedar lucu-lucuan, apalagi udah sepasang tapi dibiarin gitu aja ya. Kalian melestarikan. Bahkan bisa jadi mata pencaharian. Itu ya. Bisa. Banget ya. Banget. Gue tuh lagi nyari kesalahan-kesalahan gue. Menurut lo kesalahan gue apa saja sampai gue nggak jadi? Kayaknya sih perkawinan sih om itu. Kalau untuk suhu saya juga dulu pernah coba 2 butir telur saya iseng-iseng coba taruh di atas lemari itu nggak pakai apa-apa, nggak pakai lampu kipas gini nih nggak pakai. Tapi pakai Pakai vermi tetap pakai vermi. Itu netes. Cuman memang durasinya lebih lama. didiemin gitu doang. Didiemin aja. Tapi ditutup. Ditutup kedap, tetap ditutup. Cuma ya suhunya berantakan. Kalau lagi dingin ya dingin, kalau lagi Hujan. panas ya panas. Jadi Jadi, cuman durasinya lebih lama. Dia nyampe 90 hari lebih. punya gue gimana? Perkawinan ya kayaknya kalau kayak gitu. Mungkin si jantannya lagi birahi, betinanya nggak subur atau kebalikannya si betinanya Jadi nggak sinkron. suka nggak ketemu. Makanya jodoh-jodohnya kan sudah beribetnya di situ. Tapi kita ngomongin gini itu karena dia sudah berpengalaman, pernah gagal dan gagal juga ya. Jadi Iya, sering. jangan ngerasa minder gara-gara gagal ya. Nah, Kayak gue. Udah doain mudah-mudahan yang 1 butir itu harapan gue itu mudah-mudahan bisa menetas ya. Amin. Oke. Udah ruang inkubator seperti ini, tapi kalau kita punya sepasang doang kayak gue misal di rumah gitu, tidak usah bikin ruang inkubator seperti ini ya. Intinya harus kedap. Kedap udara, jaga kelembapan, jaga suhu, sama kualitas telur sih yang paling utama sih kualitas telur. Kualitas telur bisa diketahui dari awal atau Udah enggak? ketahuan dari awal. Dari awal. Jadi dari awal langsung di center. Iya bisa langsung di center kita lihat cari ada urat-uratnya kalau bisa. Dari awal sudah kelihatan. Udah langsung dia baru keluar dari perut iguana langsung kelihatan ada merahnya. Oke. Next. Tahun depan ketika bertelur langsung gue center itu juga. Nah, untuk pemeliharaan iguana seperti itu ya. Intinya gue ulangin lagi. Setiap hari harus dijemur, Jemur, mandiin setiap hari tuh. tiap hari tiap pagi. Setiap pagi dimandi itu disiram atau direndam? Disiram. Direndam nggak apa-apa, disiram nggak apa-apa. Cuman kalau kita cari simpelnya di Semprot aja. Oke, harus disiram dan juga direndam. Makanan harus sedia. kayaknya habis jemur baru langsung makan. Makan. Langsung makannya tinggi banget. Apa aja? Campur kangkung, caisim, sawi,
kita ada tambahan pelet juga, buah-buahan. Pepaya juga gitu ya. Kayak pisang. Oke, jenis kelamin sudah disebutin tadi tanda-tandanya, masa birahinya sudah disebutin, cara inkubasi seperti apa. Jadi kadang-kadang tanpa teori, karena pengalaman, dan kita sharing pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui bertahun-tahun oleh Niko bersama dengan Mami. Thank you ya. Tentang iguana sudah dulu, tapi gue akan bahas masalah yang lainnya juga dari tempat ini. Lu ada YouTube nggak? Nggak ada. Instagram? Instagramnya adalah? Exonic Pets. Oke, sip. Itu Instagramnya. Jadi kalau misal berminat dengan iguana-iguana yang cantik di sini, yang sehat dan Hubungin kualitas yang terjaga, bisa di situ juga. DM aja ya. Ada nomor WhatsApp juga, di situ ada nomor WhatsApp juga. Udah Niko gitu. Thank you guys ya. Niko thank you ya. Oke, thank you. Oke, cinta iguana yang ada anak-anak iguana. Dadah, assalamualaikum. Oke guys, dan ternyata telur iguana yang tinggal satu-satunya pun kita lihat nih. Tuh. Gagal. Oke, kembali iguana nggak berjodoh, belum rezeki. Sorry guys, thank you guys. Mudah-mudahan tahun depan bisa dapat anak-anak iguana. Bye, assalamualaikum.